Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Arifin dari 06 TPK 02. Hari ini saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan terkait dengan UAS pemrograman kedua terkait dengan pembuatan aplikasi manajemen keuangan pribadi. Dalam aplikasi kali ini saya akan membangun dengan menggunakan bahasa Java di NetBeans itu sendiri. Terdapat fungsinya itu sangat sederhana, namun pengguna bisa menjalankan pemasukan maupun pengeluaran, serta mengelola data transaksi, kemudian melihat laporan keuangan, serta grafiknya bisa disimpan di MySQL. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur. Aplikasi ini terdapat dalam 4 menu utama, yaitu adalah transaksi masuk, yaitu yang mencatatkan keuangan masuk. Yang kedua adalah transaksi keluar, itu mencatat pengeluaran. Ada pola keuangan untuk melihat, mengubah, dan menghapus. Dalam sisi teknis tersendiri, aplikasi ini memiliki beberapa kriteria, yaitu dengan tampilan antarmuka berupa graphic user interface, koneksi ke database menggunakan JDBC di dalam library-nya. Kemudian dalam konsep OOP atau Object Oriented Program, grafik laporan menggunakan JavaFX chart, serta dengan penanganan handling error atau exception handling. Langsung saja kita akan menjelaskan satu persatu. Ya, dalam menu utama ini merupakan menu utama dalam aplikasi tersendiri. Dalam terdapat 4, yaitu transaksi masuk, keluar, pola keuangan, dan juga laporan. Dalam halaman utama ini biasanya ini berupa tampilan yang berada di aplikasi, yang berada di sebelah kiri menu navigasi yang dapat diakses dari halaman manapun dan juga berpindah antar menu, jadi lebih gampang. Kita akan melakukan demonstrasi beberapa bagian, misal dalam kategori transaksi, misalnya pembayaran masuk. Kemudian kita bisa input nominal, misalnya 60.000. Kemudian itu kita set tanggal, bisa di tanggal 4, nanti ada keterangannya di tanggal 4. Kemudian kita masukkan keterangan uang masuk. Nah, kita kemudian simpan dan hasilnya data telah berhasil disimpan. Data berhasil disimpan nantinya. Jika kita akan melakukan contoh, misalnya kategorisasinya adalah pengeluaran nominalnya, misalnya kita masuk ke 10.000 tanggal, bisa kita setting, nantinya di sistem nanti akan masuk. Ini keterangannya adalah pembayaran kedua. Kalau sudah, kita akan simpan dan data telah berhasil simpan nantinya. Kita settle atau setting di bagian keuangan. Misalnya kita bisa mencari pencariannya berupa pembayaran, contoh pembayaran, kita cari, dan hasilnya dari beberapa kategori bisa kita melakukan search atau melakukan filtrasi dari beberapa kategori. Misalnya kita kalau mau edit, kita blok dulu dari ID 4, kemudian kita edit. Misalnya ubah dari kategori pembayaran menjadi pengeluaran, kemudian oke. Untuk edit jumlahnya kita bisa ganti misalnya di angka 40.000. Sudah oke.
dan data telah diperbarui. Jadi di bagian ID 4 kolom tipe keluar itu kategori adalah pengeluaran. Jika kita mau hapus data, kita juga bisa kita blok salah satunya, misalnya yang ke-6, kemudian kita hapus, ya, hapus transaksi dan data berhasil dihapus. Jadi data ini kita berhasil hapus nantinya. Oke, yang terakhir adalah di menu laporan. Biasanya ini merupakan hasil rekap-rekapan yang berada di menu tersendiri berdasarkan grafik, pemasukan dan beberapa. Jadi kita bisa mengetahui berdasarkan jumlahnya, misalnya total masuk di angka 3,230.000, kemudian telah keluar adalah 510 karena dari transaksi, dan saldo akhir itu adalah di 2.720. Kemudian di dalam laporan ini telah ditampilkan berupa tabel-tabel, misalnya total keuangan, rincian pengeluaran, perbandingan saldo, dan juga rincian pemasukan. Jadi dalam hal ini beberapa set dalam menggunakan graphic chart atau GFX chart ini digunakan sebagai integrated atau dalam hal penggunaan aplikasi itu sendiri. Jadi dalam penggunaannya sendiri saya menggunakan beberapa komponen sederhana dalam OP, kemudian Japanese, Excel Pen dan lain sebagainya sebagai setting layout yang lebih rapi. Jadi dalam beberapa penggunaannya ini saya menggunakan beberapa komponen. Misalnya dalam penggunaan database, maka akan dimunculkan berdasarkan nomor, tanggal, tipe, dan kategori itu sendiri, dan juga beserta jumlah yang telah keluar. Jadi secara singkat penggunaannya ini memang dalam transaksi belum sempurna, namun akan dikembangkan lagi di kemudian harinya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.